Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit buat teman-teman semua. Di kesempatan kali ini kembali saya akan membagikan trik ataupun rumus interesting mall ya teman-teman. Dan ini adalah trik updatean dari yang sudah saya bagikan. Cuman saya mempermudah lagi biar teman-teman membacanya juga lebih mudah dan bermainnya lebih mudah. Tapi sebelumnya saya ingatkan kembali yang belum subscribe silahkan subscribe biar nanti teman-teman tidak ketinggalan ketika saya upload video baru, trik baru ataupun rumus baru interesting mall. Oke teman-teman, kita langsung ke pembahasan. Jadi di sini saya tidak akan praktek ya teman-teman, karena takutnya nanti teman-teman malah tidak paham. Toh intinya sama, ketika emang itu benar juga benar, kalau salah juga salah. Nah, di sini sudah saya buatkan tabel biar teman-teman juga semakin mudah. Di sini sudah saya bagi-bagi. Jadi ada A, B, dan juga AB. A, sebenarnya A itu dominan nilainya A, sedangkan B dominan nilai B, dan AB adalah acak ya teman-teman, jadi tidak berurutan. Sedangkan di sini hati-hati itu dalam artian ketika terjadi atau bertemu dengan jumlah yang seperti itu harus hati-hati, karena bisa terus menerus. Ketika nilai A itu A terus, ataupun sebaliknya ketika B akan terjadi B terus. Nah, apa itu A dan apa itu B? A itu saya kategorikan adalah nilai yang sempurna ya teman-teman. Jadi nilai yang sempurna itu adalah nilai A, sedangkan nilai yang tidak sempurna itu adalah nilai B. Jadi saya harap sampai di sini teman-teman paham dulu sebelum nanti masuk ke bagannya. Sekali lagi, nilai A adalah nilai sempurna, sedangkan nilai B adalah tidak sempurna ataupun tidak terjadi sinkron. Oke, kita lanjut ke tabel. Di situ nanti akan saya jelaskan kembali. Tapi saya refresh dulu biar mudah nanti untuk ininya. Nah, cara pembacaannya itu dilihatnya dari diagonal ya teman-teman. Jadi miring ke sini. Jadi cukup dua ya teman-teman. Jadi miring gini seperti ini. Ini adalah pembacaannya. Nah, pembacaannya seperti ini. Nah, bagaimana nilai A dan bagaimana nilai B? Ketika nilai A itu terjadi sinkron, saya rubah warna dulu biar mudah ya teman-teman. Saya bedakan dulu. Nah, di sini yang ini adalah nilai A, sedangkan yang saya garis biru itu nilai B. Nilai A itu sama ya teman-teman, baik itu ODD sama ODD ataupun event sama event, itu nilainya A. Sedangkan nilai B itu adalah yang tidak sinkron ataupun tidak sama. Jadi di sini yang B tidak sama itu kan ini event, sedangkan ini ODD. Itu kan tidak sama ya teman-teman, ataupun sebaliknya ODD dan event. Pokoknya intinya nilai B itu tidak sempurna, jadi tidak sama. Nah, itu untuk perbedaan antara nilai A dan nilai B. Sebenarnya teman-teman terserah sih mau bikin seperti apa, apakah itu A, B, 1 ataupun 2 itu terserah. Cuman buat saya yang paling mudah itu adalah
ngasih nilai A dan B. Nah, terus bagaimana cara membacanya? Kita masuk ke cara membacanya. Jadi untuk kemarin kan kita harus menghitung dari atas ya teman-teman. Nah, di sini yang sekarang teman-teman tidak perlu menghitung lagi dari atas dan tidak perlu ribet-ribet. Jadi teman-teman tinggal perhatikan yang ini. Nah, ini kan event ya teman-teman. Nah, ketika setelah melihat dari susunan dan nilai selanjutnya adalah diprediksi B, maka yang akan keluar selanjutnya adalah ODD. Ini kalau nilai B. Tapi ketika diprediksi di tabel yang keluar adalah nilai A, maka yang keluar adalah event ya teman-teman. Event itu nilai A. Kenapa event? Karena ini juga event. Jadi kalau sama itu nilainya A, event, dan sedangkan kalau tidak sama, tidak sinkron, itu berarti B, yaitu ODD. Jadi seperti itu cara bacanya. Coba saya refresh dulu, dan ini nilainya apa? Nah, ini kan sama ya teman-teman. Berarti nilainya A dan ini nilainya B. Jadi seperti itu. Lalu untuk mencocokkan di tabelnya, jadi teman-teman baca mulai dari sini ya teman-teman. Sini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini kan A, ini juga nilainya A. Nah, ini nilainya B dan ini nilainya A. Lalu kita lihat di sini berarti A, B, A. Lalu kita masuk ke tabel. B, A itu yang mana? Berarti yang ini ya teman-teman. Nih. B, A jawabannya adalah A. Nah, kalau jawaban A di sini patokannya adalah event, maka selanjutnya yang akan keluar adalah event karena nilainya A. Tapi kalau nilainya B, maka selanjutnya adalah ODD. Karena ini A, berarti selanjutnya adalah yang keluar event. Coba apakah ini event? Nah, ini kan event ya teman-teman. Ini event masuk dan ini juga event masuk. Nah, sebenarnya kalau sudah ketemu seperti ini, selanjutnya tinggal kita ikutin bawahnya. Tadi ini masuk, kita tinggal ngikutin bawahnya. Bawahnya adalah tetap masih A. Kalau A ini kan event, berarti selanjutnya masih event ya teman-teman, karena nilainya A. Berarti next yang keluar adalah event. Coba kita tunggu apakah masuk atau tidak. Tapi sekali lagi, namanya trik ataupun rumus itu tidak 100% relevan ya teman-teman. Jadi tetap ada lossnya. Makanya di sini saya kelompokkan. Walaupun terjadi loss, di sini kan sudah masuk ke A ya teman-teman. Walaupun loss, kita masih bisa kompensasi karena di sini banyak yang A. Jadi berapa kali itu masih banyak A, ataupun sebaliknya di B. Yang penting teman-teman perhatikan di tabelnya. Ketika nanti terjadi loss, itu larinya kemana gitu ya teman-teman. Oke, kita lihat apakah ini
nilai A ataupun event yang keluar. Nah, ini kan terjadi loss nih. Ketika terjadi loss, ternyata ini adalah nilainya B karena tidak sama ya teman-teman. Terus untuk kompensasinya kita lihat di sini. Nah, ini harusnya tadi kan A, ternyata B. Berarti untuk selanjutnya kita kan tinggal buang yang depannya. Jadi B A A B. Kita cari di mana B A A B. Kita cari. Nah, ternyata dia larinya ke sini ya, teman-teman. B A A B. Berarti selanjutnya adalah B. Untuk kompensasi pertama ya, teman-teman. Berarti di B. Kalau B ini kan ODD. Berarti kalau B selanjutnya adalah event ya, teman-teman. Selanjutnya di sini adalah event. Jadi kita kompensasi yang pertama adalah event. Jadi teman-teman juga harus perhatikan dulu langkah apa yang akan diambil ya, teman-teman. Jadi selanjutnya adalah event. Kita tunggu dulu apakah ini event masuk ataupun tidak. Jadi ada dua opsi sebenarnya untuk bermain dengan trik ini. Jadi teman-teman ketika emang sudah menemukan beberapa kali dia di A, perhatikan di sini ini kan banyak A. Jadi untuk kompensasi teman-teman nggak usah nyari-nyari lagi, cukup dengan nilai A ya teman-teman, ataupun sebaliknya ketika di B. Jadi seperti itu, sebenarnya itu juga opsi biar tidak pusing, ataupun mau mencari pindah itu pun tidak masalah ya teman-teman, karena bisa jadi itu juga perpindahan. Toh ketika teman-teman mengambil satu jalur, entah itu mau A terus ataupun B, itu tetap tidak lebih dari 3 ya teman-teman. Kecuali emang terjadi tadi, hati-hati yang di sini, dan itu sangat jarang. Tadi kompensasi pertama di B, apakah ini B masuk? Event. Nah, ini kan masuk ya teman-teman. Nilainya B, yang keluar adalah event. Jadi cara pembacaannya adalah seperti itu. Jadi nilainya adalah B. B A A B B. Nah, yang ini tadi ya teman-teman. Nah, ini masuk. Nah, setelah ini teman-teman tinggal ngikutin yang bawahnya. Yang bawahnya otomatis kan AABB. AABB nilainya adalah ketemunya adalah A. Maka selanjutnya kita transaksi di A. Terus bagaimana caranya? Ini kan ODD. Jika A berarti selanjutnya adalah ODD. Kalau B berarti selanjutnya adalah event. Jadi seperti itu ya teman-teman. Karena kita masih mengikuti tadi, berarti selanjutnya adalah nilai A, yaitu ODD. Jadi cara bacanya seperti itu. Tapi sekali lagi ya teman-teman, jadi jangan pernah berpikir bahwa setiap rumus itu selalu relevan dan tidak pernah terjadi loss, dan itu sangat mustahil ya teman-teman. Nah, ini masuk. Ini nilai A ODD. Tadi ini ya teman-teman. Nilainya adalah tadi ketemunya ODD. Jadi cara bacanya seperti itu. Sekali lagi teman-teman pahami. Jadi jangan langsung transaksi ya teman-teman. Teman-teman bisa pahami dulu sampai paham, baru nanti bisa open transaksi. Nah, setelah ketemu seperti ini ya teman-teman tinggal ikutin lagi bawahnya. Bawahnya itu berarti nilainya B. Kecuali nanti terjadi loss, teman-teman bisa baca ulang. Tapi kalau masih relevan, jadi teman-teman tinggal ikutin bawahnya nilainya B. Kalau nilainya B ini adalah ODD, berarti selanjutnya adalah
even ya teman-teman, karena nilainya B. Kalau B kan tidak terjadi sinkron ataupun tidak sama, maka di sini nanti akan yang keluar akan even. Kalau nilainya A, yang keluar ODD. Jadi seperti itu. Jadi saya buatkan tabel itu biar teman-teman mudah membacanya dan tidak bingung ketika terjadi loss. Dan saya ingatkan kembali bahwa bahkan sering saya ingatkan bahwa namanya trik, sebagus apapun trik, itu tergantung cara kita memahami trik itu. Dan tidak ada trik yang 100% itu relevan terus menerus. Kalau relevan terus menerus, interesting mall sudah tutup dari dulu ya teman-teman. Nah, ini masuk lagi, nilainya B, even, sesuai dengan yang tadi. Nah, di sini B. Jadi seperti itu ya teman-teman caranya. Jadi jangan pernah berpikir sekali lagi bahwa ada rumus yang 100%. Itu tidak mungkin ya teman-teman. Itu sangat mustahil. Karena interesting mall tetap memiliki algoritma. Nah, di situ kita itu harus mencoba untuk memecahkan algoritma tersebut ataupun menghadang. Jadi ketika terjadi beberapa kali loss, kita bisa kompensasi dan mengembalikan kekalahan yang sudah terjadi ataupun loss yang sudah terjadi. Jadi tidak ada yang relevan. Dan percuma juga teman-teman mengalami repan berapa kali, tapi ketika terjadi loss di situ kelimpungan, tidak bisa kompensasi, yang ujung-ujungnya habis juga. Jadi intinya adalah ketika bermain itu musuh yang terbesar adalah diri sendiri. Ketika emang kita susah masuk ke rumus ataupun trik, jadi lebih baik stop dulu, jernihkan pikiran dulu, baru nanti bermain lagi. Jadi jangan percaya dengan janji bahwa trik itu 100% itu nggak ada ya teman-teman. Semua itu bohong. Oke teman-teman, mungkin video ini saya cukupkan sekian. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Untuk yang masih bingung, teman-teman bisa tanyakan lewat kontak WA saya. Tapi ya sekali lagi sering saya jelaskan bahwa mohon maaf ketika emang teman-teman WA tidak langsung saya jawab, karena saya ada kesibukan lain, bukan hanya bermain di interesting mall, tapi juga ada di kripto dan juga yang lain-lain ya teman-teman. Jadi tidak fokus cuman satu. Tapi seperti janji saya yang kemarin juga, walaupun channel saya acak-acakan, karena itu biar tidak bosan ya teman-teman. Masa channel cuman bahas itu aja gitu, jadi buat hiburan. Oke teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Salam profit buat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.